Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang setia dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan Allah SWT kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas sehari-hari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum tajwid, mim mati atau sukun. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum tajwid nun mati atau tanwin. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang hukum tajwid mim mati. Dan simak ya baik-baik dan perhatikan agar bisa dipahami dan bisa dipraktekkan dalam membaca Al-Quran. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan, jangan lupa di like and subscribe-nya ya, dan di share. Dan kalau ada pun yang mau dipertanyakan bisa diketik di kolom komentar. Mudah-mudahan yang like dan yang subscribe ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan rezeki yang banyak dan barokah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk kepada pembahasan. Hukum tajwid mim mati atau sukun ini terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, idgham mimi atau mislain. Kemudian yang kedua, ikhfa syafawi. Yang ketiga, izhar syafawi. Baik, kita akan jelaskan satu persatu tentang poin-poin berikut ini dan beserta contoh-contohnya. Perhatikan, pada poin yang pertama yaitu idgham mimi atau idgham mislain, yang bermakna ketika huruf mim mati atau sukun ini bertemu dengan huruf mim dan cara membacanya disatukan disertai berdengung. Nah, jadi idgham mimi ya, artinya mim dan mim ya. Huruf mim dan mim ketemu. Contohnya kita berikan 3 ayat di sini. Perhatikan, disimak baik-baik. Ya, yang pertama ini di bagian ini ada mim mati bertemu dengan mim ya. Nah, biasanya kalau misalkan ada mim mati bertemu dengan huruf mim, mim yang kedua biasanya bertasydid. Tetapi ada sebagian ayat yang memang tidak bertasydid. Tetapi pada prinsipnya adalah ketika mim mati atau ketika mim mati ini bertemu dengan huruf mim, ya, maka itu nama hukumnya idgham mimi atau idgham mithlain. Nah, cara membacanya adalah disertai berdengung dan ditahan ya. Kemudian contoh berikutnya ini di bagian ini juga, di huruf ini, di bagian ini mim mati bertemu dengan huruf mim juga. Ya, meskipun di ayat ini, di satu contoh ini ada beberapa contoh hukum tajwid ya. Tapi pada video kali ini kita membahas tentang hukum mim mati. Baik, perhatikan dan kita akan bacakan ya. Harap disimak dan diperhatikan. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya. Sekali lagi. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf ya. Jadi di bagian-bagian idgham mim ini kita harus tahan dan disatukan disertai dengan berdengung. Baik, contoh berikutnya ini di bagian sini. Perhatikan, ini ada huruf mim mati ya. Kemudian bertemu dengan huruf mim juga. Nah, sama juga cara membacanya. Perhatikan. Innaha 'alaihim muqsadah. Ya, sekali lagi. Innaha 'alaihim muqsadah. Ya, contoh berikutnya di ayat ini perhatikan di sini di bagian mim mati. Nah, bertemu dengan huruf mim juga. Ya, perhatikan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, sekali lagi perhatikan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Baik ya, ini idgham mimi. Selanjutnya pada poin yang kedua yaitu ikhfa syafawi, yang bermakna adalah apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Perhatikan di sini ya. Hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya, kalau tadi idgham mimi hurufnya mim, ikhfa syafawi bertemu dengan huruf ba. Hurufnya cuma satu. Nah, ikhfa syafawi. Syafawi itu bermakna bibir ya. Huruf yang berhubungan dengan bibir. Nah, artinya ada penekanan di situ. Ya, perhatikan contohnya. Kita berikan contoh 3 ayat. Di ayat yang bagian pertama ini,
Perhatikan di bagian di sini ya. Nah, ini mim mati bertemu dengan huruf ba. Nah, maka cara membacanya adalah dengan disamarkan tersembunyi ya. Disamarkan ya. Cara pengucapannya disamarkan. Jadi tidak tertutup rapat bibir kita ini. Baik, perhatikan dan disimak. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Sekali lagi. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ya. Perhatikan di bagian sini ya, diulang-ulang agar terbiasa dalam pengucapannya. Kemudian contoh berikutnya di bagian ini, mim mati bertemu dengan huruf ba. Ya, perhatikan. Lasta 'alaihim bimusaitir. Sekali lagi. Lasta 'alaihim bimusaitir. Ya, perhatikan ya. Nah, ini bagian-bagian daripada contoh ikhfa syafawi. Kemudian yang berikutnya, perhatikan di bagian sini sama juga mim mati bertemu dengan huruf ba. Ya, perhatikan kita akan bacakan. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Perhatikan sekali lagi. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, ini yang kedua ya. Baik, kita lanjutkan kembali di bagian poin yang ketiga. Perhatikan di sini. Yang ketiga izhar syafawi. Ya, kalau tadi bibir syafawi ini bermakna bibir. Izhar ini artinya jelas. Jadi jelas pengucapannya di bibir ya. Izhar syafawi ini adalah ketika huruf mim mati, huruf hijaiyah mim mati bertemu dengan huruf selain daripada mim dan ba. Izhar syafawi ini adalah merupakan huruf yang paling banyak ya. Selain daripada mim dan ba. Kalau tadi mim idgham mimi, kalau ba ikhfa syafawi, kalau izhar syafawi ini adalah hurufnya selain daripada mim dan ba. Jadi apabila mim mati bertemu dengan huruf selain daripada mim atau ba, maka itu bagian daripada kategori izhar syafawi. Perhatikan di sini kita berikan contoh ada 4 ayat ya. Di sini ada huruf mim mati bertemu dengan huruf ain. Jadi bukan mim dan bukan ba. Ya. Kemudian di ayat berikutnya ini mim mati bertemu dengan huruf waw. Nah, di sini juga sama, mim mati bertemu dengan huruf dal. Nah, jadi selain daripada mim dan ba. Kemudian yang berikutnya ini perhatikan di sini, mim mati bertemu dengan huruf ya. Kemudian yang di bawahnya ini mim mati bertemu dengan huruf ya. Kemudian ini mim mati bertemu dengan huruf fa. Ya, sekali lagi kita ulangi. Jadi apabila mim mati bertemu dengan huruf selain daripada huruf mim dan ba, maka itu adalah hukumnya izhar syafawi. Dibaca jelas di bibir ya. Baik, perhatikan kita akan bacakan 4 ayat ini dan perhatikan disimak di bagian-bagiannya yang tadi kita sudah tunjukkan ya. Perhatikan dan didengarkan dengan baik. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Jadi bagian di sini dijelaskan cara membacanya ya. Antum ya. Yang berikutnya perhatikan. Lakum dinukum waliyadin. Sekali lagi. Lakum dinukum waliyadin. Contoh berikutnya perhatikan, kita akan langsung bacakan dan simak di bagian hukum izhar syafawinya. Perhatikan. Allazina hum yura'un. Ya, sekali lagi. Allazina hum yura'un. Ya, perhatikan lagi ini di yang berikutnya. Ya, di bagian ini mim bertemu dengan huruf ya, di bagian ini mim bertemu dengan huruf fa. Perhatikan diucapkan secara jelas. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sekali lagi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, baik sobat Quran yang tertentu dimanapun berada, inilah penjelasan tentang hukum tajwid mim mati atau sukun ya.
diulang-ulang ya. Harus dilatih cara pengucapannya agar terbiasa di bibir, agar terbiasa di mulut, cara pengucapannya dengan baik dan benar. Dan dipahami 3 poin ini, inilah bagian daripada hukum tajwid yang merupakan dasar ya. Ketika kita belajar tajwid dari mulai hukum tajwid nun mati sampai hukum tajwid mim mati. Baik, terima kasih, mudah-mudahan yang sederhana ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa di like and subscribe dan di share. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin barangkali ada yang mau dipertanyakan, bisa diketik di kolom komentar. Baik Sobat Quran Entertain, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Dan jangan lupa Quran and Entertain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.